Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, Praktikum 1, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang biosecurity pada peternakan unggas. Disusun oleh pertama Tri Raihan Fadila Putra, yang kedua Gresia Lestari Panjaitan, yang ketiga Bella Novita, yang keempat Wisnu Nur Rahmat, dan yang kelima saya sendiri Nugra Vela Izin Rohmah. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh anggota kelompok masing-masing. Yang pertama adalah pengertian biosecurity. Bio itu artinya hidup dan secure artinya aman. Jadi, biosecurity adalah prosedur kesehatan dan pencegahan yang dilakukan secara rutin di sebuah peternakan untuk mencegah masuk dan keluarnya kuman yang menyebabkan penyakit unggas. Tujuannya sendiri untuk mengurangi risiko adanya penyakit di peternakan dengan cara memelihara hygiene yang baik, keteraturan dan disiplin, serta tindakan pencegahan lainnya. Kemudian terbagi menjadi 3 zona wilayah kandang. Yang pertama ada zona merah, yang kedua zona kuning, yang ketiga zona hijau. Zona merah ini merupakan zona umum atau juga disebut dengan zona kotor, yaitu batas antara lingkungan luar yang kotor di mana para tamu, konsumen, dan supplier bebas masuk sampai ke zona ini. Pada zona merah ini kemungkinan besar tuh cemaran bibit penyakitnya tuh banyak, sehingga perlu dilengkapi dengan tempat disinfeksi dengan metode dipping atau spraying. Yang kedua yaitu zona kuning. Zona kuning ini merupakan zona transit atau zona bebas terbatas. Pada zona kuning ini, siapapun yang memiliki kepentingan khusus yang hanya bisa masuk ke dalam area ini. Pintu masuknya juga dilengkapi dengan disinfeksi dengan metode dipping atau spraying. Yang ketiga yaitu zona hijau atau zona bersih. Zona ini juga zona terlarang. Zona bersih ini harus terlindungi dari kemungkinan kontaminasi cemaran atau penularan penyakit. Pada zona ini, hanya karyawan yang mempunyai program kerja teknis produksi saja yang bisa masuk ke area ini. Terdapat lokasi pada 3 zona tersebut, yaitu yang pertama zona merah, ada lokasi pos satpam, lahan parkir, gedung perkantoran. Pada zona kuning ada toilet, tempat penguburan atau pembakaran ayam, dan ada gudang. Gudang itu terdiri dari gudang pakan, gudang telur, dan gudang peralatan. Kemudian ada zona hijau. Zona hijau ini merupakan lokasi dari kandang tempat tinggal ternak. Selanjutnya yaitu kontrol lalu lintas ternak, yaitu pengamatan atau identifikasi penyakit hewan yang dilakukan dalam pengawasan lalu lintas ternak sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini, yaitu seperti tindakan pengamatan penyakit secara cepat dan tindakan pengamanan secara awal. Contohnya yaitu yang pertama, mengunci pintu dan mengizinkan orang masuk tertentu dengan personil yang dibutuhkan saja. Yang kedua, mandi semprot setelah melakukan desinfeksi. Yang ketiga, memakai sepatu khusus, baju penutup, serta topi khusus yang telah disinfeksi. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat kontrol lalu lintas ternak. Tujuan kontrol lalu lintas ternak menyeleksi agar barang-barang yang masuk ke dalam lingkungan kandang adalah barang-barang yang harus diperlukan. Yang bisa masuk adalah bibit DOC, pulet, ransum air, peralatan yang penting seperti vaksin obat, desinfektan, dan peralatan pekerja. Ada pula manfaat kontrol lalu lintas pada ternak adalah untuk meminimalisir keberadaan penyebab penyakit dan membuat tingkat kontaminasi lingkungan oleh agen penyakit seminimal mungkin. Untuk bagian layout, saya akan menjelaskan sesuai dengan warna, bentuk, dan nomor. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam suatu peternakan dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona merah atau zona kotor, zona kuning atau zona transit, dan zona hijau atau zona bersih. Untuk pada zona merah, yang berwarna merah ini berukuran 30 kali 55 meter. Untuk zona kuning berukuran 20 kali 55 meter. Dan zona hijau berukuran 133,05 meter kali 55,24 meter. Untuk yang berwarna coklat adalah pintu masuk dan sudah terdapat disinfeksi. Untuk yang berwarna biru dengan bentuk persegi ini adalah tempat penampungan air. Untuk yang berwarna biru dengan bentuk lingkaran yaitu sumur. Untuk keterangan nomor 1 yaitu kandang sebanyak 32 buah dengan ukuran masing-masing lebar 7 meter dan panjang 15 meter. Yang kedua adalah gudang. Gudang dibagi menjadi 4. Gudang A yaitu gudang pakan, gudang B yaitu gudang telur, gudang C yaitu gudang peralatan,
dan gudang D yaitu gudang genset, dengan masing-masing berukuran panjang 11 meter dan lebar 6,61 meter. Berikutnya yaitu nomor 4. Nomor 4 yaitu toilet dan tempat penguburan atau pembakaran ayam yang mati, dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 25 meter. Berikutnya yaitu nomor 5, area parkir dengan panjang 9 meter, 72 dan lebar 28,91 meter. Dan yang terakhir yaitu kantor dengan lebar 25,81 meter kali 16,60 meter. Sekian presentasi dari kelompok 5 tentang biosecurity pada peternakan unggas. Apabila dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan langsung ke kolom komentar. Dan apabila ada salah dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.